Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Li Longsing mengangguk dan berkata sambil tersenyum jahat, tentu saja, kita bisa mulai sekarang. Untuk menghindari orang lain mengatakan bahwa aku menindas yang tua dan yang lemah, aku akan membiarkanmu bersembunyi dulu. Huff, bocah sombong, karena kau bersikeras jika kau ingin menjadi budak pedangku, maka aku akan membantumu. Suara itu jatuh, dan roh senjata itu bergerak dan bersembunyi langsung di awan tebal kekacauan. Bisakah aku mulai? Ayo, suara roh senjata datang dari segala arah kali ini, membuatnya sulit untuk membedakan arah. Li Longsing menginjak tanah dengan kaki kanannya dan tiba-tiba terbang ke langit. Targetnya bukanlah tempat persembunyian roh senjata, tapi sisi kanannya. Haha, Qiling tertawa terbahak-bahak dengan rasa bangga di dalam hatinya. Anak ini benar-benar tidak dapat menemukan dirinya sendiri. Tapi sebelum senyuman menyebar di wajahnya, saat berikutnya, mulut Qiling terbuka lebar karena terkejut dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Dia melihat Li Longsing, yang sedang bergegas ke arah lain, tiba-tiba meledak, muncul tepat di depannya, dan meraih lengannya. Bagaimana mungkin? Roh senjata itu tertegun. Apakah kau yakin? Li Longsing bertanya dengan senyum jahat. Tidak, kau pasti seekor kucing buta yang menabrak bangkai tikus. Aku menabraknya secara acak. Aku tidak percaya kau benar-benar bisa melihat melalui tempat persembunyianku. Roh senjata itu meraung. Li Longsing tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan memberimu 2 kesempatan lagi. Lalu datang lagi. Setelah roh senjata itu terlepas, tubuhnya bergerak dan menghilang tanpa jejak. Bersembunyi di awan kacau yang jaraknya 100 kaki. Sosok Li Longsing berkedip-kedip, dan bayangan muncul. Segera, roh senjata ditemukan kembali. Tidak, ini tidak benar. Kau pasti memukul secara membabi buta kali ini. Wajah roh senjata itu berubah dan dia meraung dengan enggan. Kau punya 1 kesempatan terakhir. Mendengar ini, roh senjata buru-buru bersembunyi lagi. Demi keamanan, kali ini menyusut menjadi sekitar 10 inci, bersembunyi di sana-sini, dan akhirnya bersembunyi di awan tebal yang bergulung-gulung dan kacau. Namun, hasilnya tetap sama. Mengapa? Qiling menatap Li Longsing dengan wajah tidak percaya. Haha, Li Longsing tertawa dan melambaikan tangannya, dan gumpalan energi kacau muncul, secara bertahap menyatu dengan energi kacau di sekitarnya. Meskipun energi kacaunya tidak sebaik energi kacau di sekitar, tapi atributnya cukup mirip. Energi seperti adik dan kakak. Dari asal yang sama, terhubung oleh darah. Meskipun roh senjata telah meninju Li Longsing sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia berpikir bahwa vitalitas Li Longsing hanya lebih mendominasi daripada petapa biasa. Sedikit yang dia tahu, vitalitas Li Longsing memiliki jejak atribut kacau. Dengan cara ini, energi kacau di sini secara alami tidak dapat menutupi matanya. Setelah mengetahui hal itu, roh senjata tiba-tiba menyadari, matanya terbelalak, kau bajingan, kau bercanda. Wajah Li Longsing menjadi gelap, aku bersedia mengaku kalah. Roh senjata ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Memikirkan kontrak kuno yang ditandatangani sebelumnya, ia tidak punya pilihan selain mematuhi perintahnya. Tidak peduli seberapa enggannya, tidak ada guna menahannya. Karena sekali ia berani melanggarnya, ia akan menderita hukuman ilahi, jiwa terbang berkeping-keping. Beritahu aku cara untuk mengenali Tuhan. Li Longsing berkata dengan keras. Roh senjata itu memelototinya dengan getir, dan dengan cepat memberitahunya bagaimana mengenali tuannya. Li Longsing tersenyum, dan tubuh jiwanya dengan cepat keluar dari dunia di dalam pedang. Kakak Li, kenapa kamu keluar sangat cepat? Apa hasilnya? Apakah itu sukses atau gagal? Tan Qian-Qian dan Xie Mengting bertanya hampir bersamaan. Mereka telah melihat kekuatan roh senjata sebelumnya. Kekuatannya kurang lebih di puncak alam melonjak tingkat 6, dan Li Longsing hanya berada di alam melonjak tingkat ketiga. Bahkan jika kekuatan tempur Li Longsing sangat tinggi, di mata kedua wanita itu tetap khawatir itu akan memakan banyak waktu.
Apalagi Hunyuan itu roh senjata pedang Qian Kun telah bertahan selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan temperamennya sangat arogan, dan tidak dapat dengan mudah dijinakkan oleh orang biasa. Melihat Li Longsing terdiam, Xiao Yu tertawa dan berkata, kamu masih harus bertanya. Pasti gagal. Li Longsing mendongak dan tersenyum setelah mendengar itu, maaf, Nona Xiao Yu, aku khawatir akan mengecewakanmu kali ini. Apa maksudmu? Xiao Yu terkejut dan berkata tak percaya, apakah kamu berhasil? Kamu menebaknya dengan benar. Li Longsing tersenyum dan mengangguk. Mustahil. Xiao Yu menggelengkan kepalanya berulang kali, roh senjata itu sangat kuat dan sangat kejam serta brutal. Mustahil bagimu untuk menaklukkannya dalam waktu sesingkat itu. Li Longsing tersenyum dan berkata, karena kamu begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? Wajah cantik Xiao Yu berubah ketika dia mendengar itu, dan dia mengingat semua hal yang dia alami bersama Li Longsing di masa lalu, dan segera mendengus dengan dingin, siapa yang peduli bersama Li Longsing? Apakah kamu bertaruh? Dia mengenal Li Longsing dengan baik, dan tidak akan mengatakan hal seperti itu kecuali dia benar-benar yakin. Jika dia benar-benar setuju, bukankah dia akan jatuh ke dalam perangkap? Sebagai iblis rubah berekor 9 yang sangat pintar, dia tidak bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Haha, Li Longsing tahu bahwa Xiao Yu telah menyerah, jadi dia segera berhenti menggodanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah pedang Hunyuan Qian Kun. Setetes esensi dan darah segera keluar dari ujung jari dan menyatu dengan bagian dalam bilahnya. Tiba-tiba, pedang Hunyuan Qian Kun bergetar sedikit, dan tanda di atasnya sangat besar. Mempesona dan penuh warna, Li Longsing menguleni rahasianya lagi, dan rune kuno terbang seperti kilat, menyatu sempurna dengan rune pada bilahnya. 10 napas kemudian, pengakuan master telah selesai. Suara mendengung segera datang dari pedang Hunyuan Qian Kun, dan tiba-tiba terbang ke udara dan jatuh ke tangan Li Longsing. Li Longsing, yang memegang pedang alam semesta Hunyuan di tangannya, merasakan auranya melonjak dalam sekejap, dan rasa percaya diri yang kuat muncul di hatinya. Seolah dia tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia bisa membunuhnya dengan satu pedang. Dengan pedang di tangannya, aku memiliki dunia. Hati Li Longsing terguncang, dia menoleh ke belakang dan tertawa, ini memang senjata Tao berkualitas tinggi. Ini dapat sangat meningkatkan kemauan sang master dan membuat sang master secara alami memiliki keyakinan yang tak terkalahkan. Itu jelas merupakan karakteristik yang lain, senjata ajaib tidak punya. Bagi para beku, pentingnya keyakinan yang tak terkalahkan tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Misalnya, jika terjadi pertarungan sengit antara dua petapa dengan level yang sama, yang menang pada akhirnya pastilah yang memiliki keyakinan tak terkalahkan. Mereka yang mempunyai keyakinan tak terkalahkan akan tak terkalahkan dan tak terbendung. Li Longsing menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, dan kemudian mulai memilah semua informasi memori yang diperoleh dari roh artefak. Informasi itu mencakup bahan pemurnian dan karakteristik pedang Hunyuan Qian Kun, serta pemandangan menakjubkan yang menyertai Hong Zheng mantan master ke segala arah. Setelah memilahnya, Li Longsing tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Pedang Tao kelas atas ini juga mengandung kekuatan magis terlarang yang menentang langit. Namanya menebas langit dan bumi dengan satu pedang. Meskipun hanya ada satu gerakan, gerakan tersebut dapat diubah tanpa batas dan berisi total 9.999 perubahan berbeda. Setelah dia mencapai puncak kultivasi, dia dapat mengintegrasikan semua perubahan berbeda itu ke dalam satu gerakan yang akan mengejutkan dunia dan membuat hantu dan dewa menangis. Saat pedang itu akhirnya jatuh, seluruh dunia akan hancur. Tentu saja, Li Longsing juga memahami bahwa jika dia ingin mencapai tingkat puncak menebas langit dan bumi dengan satu pedang, dia setidaknya harus memasuki alam tertinggi. Tanpa dukungan kekuatan yang cukup kuat, mustahil untuk menggunakan 9.999 perubahan berbeda saat pedang menyerang. Jika digunakan secara paksa, pembuluh darahnya pasti akan meledak seketika. Li Longsing dengan cepat duduk bersila dan mulai berkonsentrasi untuk memahami gagasan memotong dunia dengan satu pedang.
Setelah dikuasai, kekuatan gerakan itu akan jauh melebihi kekuatan kuali api ilahi 9 naga. Dan menjadi kartu truf terkuatnya. Waktu berlalu, dan sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Li Longsing tiba-tiba membuka matanya, dan dua cahaya menyilaukan muncul dari matanya. Cahaya cemerlang itu seketika berubah menjadi substansi, seperti dua bilah tajam, tidak bisa dihancurkan, dan tenggelam ke dinding gua di seberangnya. Suara klik bergema, dan tak lama kemudian, dua retakan tak terduga muncul di dinding gua. Melihat adegan ini, Tan Qian yang sedang duduk bersila dan berkultivasi, segera membuka matanya, mulutnya terbuka lebar, dan menarik napas dalam-dalam. Dinding gua itu dibungkus dengan batasan yang kuat. Tidak ada yang bisa menghancurkannya tanpa kekuatan yang ekstrim. Namun kini, hanya dengan dua kilas pandangan, Li Longsing mendobrak formasi terlarang di dinding gua dan hampir menembus seluruh dinding gua. Itu menunjukkan betapa kuat dan menakutkannya tatapannya. Kakak Li, apakah kamu sudah menguasai kekuatan magis? Tan Qian bertanya dengan gembira. Dia tahu bahwa selama periode ini, Li Longsing telah mempelajari kekuatan magis terlarang dari pedang Hunyuan Qiankun. Langit dan bumi dapat dipotong dengan satu pedang. Tapi sekarang, Li Longsing telah mencapai prestasi seperti ini, itu pasti hasil dari pedang itu. Li Longsing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa semudah itu? Aku baru saja mulai. Apa yang dia katakan benar. Setelah sebulan melakukan penelitian yang melelahkan, dia akhirnya memulai dan menguasai 990 pertama 9 pedang. Itu adalah 1/10 dari dunia yang bisa ditebas dengan satu pedang. Apakah kamu baru saja memulai? Mata Tan Qian terbuka lagi penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah kamu baru memulai dengan kekuatan yang begitu kuat? Jika Li Longsing menguasainya sepenuhnya, seberapa kuatkah gerakan itu? Itu memang kartu truf dari senjata Tao terbaik. Kekuatan itu sungguh luar biasa. Tan Qian sama sekali tidak iri dengan kekuatan Li Longsing, tapi dengan tulus berbahagia untuknya. Saat keduanya berbicara, Xie Mengting, Xiao Yu, Tan Shaomo dan yang lainnya juga terbangun satu demi satu. Qian, apa yang terjadi? Melihat dua retakan di dinding gua, Tan Shaomo bertanya dengan tatapan kosong. Ketika Tan Qian mendengar itu, dia segera menceritakan kisahnya secara detail. Setelah mendengarkan cerita Qian, Tan Shaomo dan yang lainnya tercengang. Li Longsing mengabaikan keterkejutan semua orang, tapi menatap mereka satu per satu. Menemukan bahwa kekuatan setiap orang telah meningkat selama periode ini, Li Longsing tersenyum. Tan Qian dan Xie Mengting sama-sama telah memasuki alam puncak alam langit melonjak tingkat ke-6. Dan Xiao Yu berada di tingkat ke-4 dari alam langit melonjak. Sun Peng melangkah ke alam langit melonjak tingkat ke-3. Tan Shaomo berhasil maju ke alam luar biasa tingkat ke-5. Kecepatan kemajuan seperti ini sungguh mencengangkan, dan tidak terbayangkan di dunia luar. Tapi di dunia rahasia ini, hal itu bisa maklumi. Selama periode itu, ketika Li Longsing sedang berkonsentrasi mempelajari tebasan satu pedang langit dan bumi, Tan Shaomo dan yang lainnya tidak ragu-ragu membuang sumber daya dan berlatih dengan gila-gilaan. Warisan spiritual yang mereka peroleh beberapa waktu lalu telah habis. Jika ingin cepat maju lagi harus terus mencari harta. Li Longsing berkata dengan lantang, semuanya, ayo pergi. Kali ini, kita akan mengambil semua milik kita. Yang dia maksud adalah warisan spiritual dari tempat harta karun. Tempat harta karun itu awalnya ditemukan olehnya. Sekarang, tempat harta karun ditempati oleh suku Tianhai, dan mereka mendudukinya secara paksa. Li Longsing tentu saja menolak untuk setuju. Sekarang kultivasi setiap orang telah meroket dan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan meningkat, inilah waktunya untuk mengambil kembali semua milik mereka. Li Longsing ingin mereka memuntahkan apapun yang dimakan suku Tianhai. Sun Peng berteriak gembira, kakek, aku akan merampok di setiap peristiwa besar. Li Longsing mengangguk dengan berat, matanya penuh keyakinan yang kuat. Begitu mereka bergabung, tidak perlu khawatir dengan suku Tianhai. Haha, bagus, kita akhirnya bisa membalas rasa malu kita.
Sun Peng berteriak penuh semangat. Dia masih ingat dengan jelas adegan di mana semua orang dikejar dan dipermalukan oleh orang-orang suku Tianhai sebulan yang lalu. Jika Xiao Yu tidak muncul tepat waktu, Li Longxing mungkin akan mati di tempat. Sekarang, saatnya untuk mendapatkan semuanya kembali dan membiarkan suku Tianhai membayar dengan darah mereka. Ayo pergi. Li Longxing melambaikan tangannya dan memimpin semua orang untuk melompat ke punggung Sun Peng. Sun Peng melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Meninggalkan gua, Sun Peng mengikuti rute dalam ingatannya dan terbang menuju tempat harta karun dengan kecepatan penuh. Tanah harta karun tersembunyi. Melihat beberapa kelompok warisan spiritual di depannya, Hei Hai sangat bersemangat dan tidak bisa menahan tawa liar. Setelah kerja keras selama sebulan ini, suku Tianhai-nya akhirnya berhasil mengumpulkan sebagian besar warisan spiritual. Hanya yang terakhir yang tersisa. Semangat beberapa resimen diturunkan. Dalam perjalanan, suku Tianhai mereka juga menggemuruh dan membunuh banyak penyusup. Tak jauh dari situ, sebuah lubang besar yang dalam digali. Itu disebut kuburan massal di tepi Hei Hai. Ada banyak sekali mayat yang dimutilasi tergeletak di dalamnya. Setelah periode fermentasi itu, sudah ada bau tidak sedap yang terbawa angin. Tapi Hei Hai tidak keberatan sama sekali. Menurutnya, mayat-mayat itu adalah simbol kemenangannya. Alasan mengapa dia menggali kuburan massal di dekatnya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang akan mengejarnya. Suku Tianhai-nya tidak bisa diganggu. Siapapun yang berani menyinggung akan mati. Pada saat ini, Imam Besar Hei Gula melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Ketua, sesuai dengan waktu, kita dapat mengumpulkan semua warisan spiritual di malam hari." "Haha, bagus sekali." Hei Hai tertawa dan dengan keras berkata, "Ketika semuanya selesai di sini, kita akan segera mencari Li Longxing. Kita harus merebut artefak Tao Hongzi. Dengan artefak Tao Hongzi, suku Laut Hitam kita masih menjadi kekuatan super nomor 1 di dunia rahasia ini. Tidak seseorang dapat mengguncangnya." Haha. Keduanya saling berpandangan dan tertawa liar. Tawa itu, yang dipenuhi rasa bangga yang mendalam, bergema ke segala arah. Lapor. Pada saat ini, sesosok tubuh berdarah tiba-tiba tersandung ke arah pintu keluar dan jatuh berlutut. Dia seolah-olah tampak sangat ketakutan. Hei Hai berhenti tertawa dan berteriak tidak senang, "Sial, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kau harus tenang saat terjadi peristiwa besar? Kenapa kau begitu panik sekarang?" Imam Besar juga dengan cepat menambahkan, "Ya, kami ada di sini. Sekarang, jangan takut bahkan jika langit runtuh. Bagaimana kau bisa begitu panik?" Anggota suku itu memuntahkan seteguk darah dan dengan cepat menjawab dengan sedih, "Pemimpin klan, Imam Besar, sesuatu yang besar telah terjadi kali ini. Li Longxing kembali dengan kekuatan yang kuat." "Apa?" "Anak itu kembali dengan kekuatan yang kuat." Hei Hai, yang baru saja memperingatkan anggota klannya untuk tenang selama peristiwa besar, mau tidak mau mengubah ekspresi setelah mendengar itu. Anggota suku itu mengangguk dan berkata dengan lemah, "Ya, sekarang lebih dari 200 anggota suku yang menjaga pintu keluar hampir musnah. Bahkan harta kota suku kita telah diambil oleh Li Longxing." Hei Hai tiba-tiba meraih anggota suku itu, dan berteriak dengan wajah galak, "Apa katamu? Bocah itu mengambil Hei Luo Skynet kita." "Iya, pemimpin klan. Sampah, semuanya benar-benar tidak berguna." Hei Hai sangat marah hingga dia melemparkan anggota suku itu ke tanah. Dengan keras, anggota suku itu jatuh ke dalam tumpukan daging. "Bajingan sialan, beraninya kau mengambil harta keluargaku, aku tidak bisa mengampunimu." Hei Hai sangat marah dan meraung dengan gila. Dia bahkan belum pergi ke Li Longxing untuk menyelesaikan masalah, tapi dia tidak menyangka anak itu akan datang kepadanya sekarang. Selain itu, dia juga membunuh lebih dari 200 anggota suku Tianhai dan merampas harta klan mereka. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Jika dia tidak membunuhnya, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Memikirkan hal itu, Hei Hai meraung dengan ganas, "Semua anggota suku, dengarkan perintahku." Para anggota suku yang dengan panik melanggar batasan dan merebut beberapa resimen terakhir warisan spiritual mendengar itu,
dan segera berhenti dan melihat ke atas dengan mata cerah. Hei Hai berkata dengan tegas, musuh yang kuat akan datang, kalian tidak perlu khawatir tentang warisan spiritual kelompok itu lagi. Sekarang ikuti aku untuk bertahan melawan musuh. Ia pemimpin klan. Di bawah kepemimpinan Hei Hai, lebih dari 300 anggota klan, terbang menuju pintu keluar dengan perkasa. Tepat setelah terbang tidak jauh, sudah ada cahaya keemasan yang menyilaukan di depannya, dan tiba-tiba menembus langit. Saat jarak semakin dekat, semua orang tiba-tiba melihatnya dengan jelas. Itu adalah sebuah batu emas yang panjangnya hampir 100 kaki. Rambut lebat di sekujur tubuhnya memancarkan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Ada beberapa orang yang berdiri dengan bangga di belakang batu emas. Li Longsing, Tan Qianqian, Xie Mengting. Masing-masing dari mereka adalah makhluk yang sangat dibenci Hei Hai. Hentikan semuanya. Hei Hai melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang bergerak maju. Dia berteriak dengan kebencian yang luar biasa di matanya, binatang kecil, aku baru saja akan pergi mencarimu untuk menyelesaikan masalah, tapi aku tidak menyangka kau akan datang ke sini. Li Longsing tersenyum dingin dan memberi perintah untuk melepaskan Sun Peng. Sun Peng mengecilkan sayapnya seolah menutupi langit dan perlahan mendarat di tanah. Li Longsing melompat turun, menatap Hei Hai di depannya dan berkata dengan dingin, Hei Hai, aku tidak akan bicara omong kosong lagi padamu. Cepat serahkan semua warisan spiritual yang telah kau peroleh selama periode ini. Haha, Hei Hai berkata terlebih dahulu. Dia terkejut sesaat, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa liar. Nak, apakah aku mendengar dengan benar? Kau sebenarnya menginginkan warisan spiritual kami. Lalu ketika dia selesai berbicara, orang-orang di belakangnya mulai tertawa dan membicarakannya. Nak, apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu? Beraninya kau membuat permintaan selangit seperti itu. Jika aku jadi kau, aku akan segera menyerahkan semua harta di tubuhku, dan kemudian menyerah dengan patuh. Ya, hanya kalian semut berani berlari liar di depan suku Tianhai kita yang kuat. Saya sangat tidak sabar. Hei Hai melambaikan tangannya, dan semua anggota suku segera berhenti berbicara. Dia menatap Li Longsing dengan dingin, lalu menunjuk ke kuburan massal besar di belakangnya, dan berkata dengan bangga, Nak, pernahkah kau melihatnya? Semua mayat di lubang itu datang untuk mengganggu klan Tianhai selama ini. Jika kau tidak ingin menjadi salah satu dari mereka, segera serahkan semua hartamu, lalu berbaring di tanah dan bersujud memohon ampun. Sebelum dia selesai berbicara, Li Longsing berteriak dengan marah, binatang buas, diam. Saat pikiran spiritualnya menyapu, Li Longsing menemukan bahwa lubang besar itu dipenuhi dengan mayat yang dimutilasi. Beberapa dari mereka berasal dari Akademi Yang War Dao miliknya. Beberapa dari mereka bahkan tampak agak familiar baginya, seolah-olah dia pernah mengajar mereka sebelumnya. Tapi sekarang, mereka semua berubah menjadi mayat dingin, tergeletak di sana. Jiwa terkubur di alam rahasia dan tidak dapat bereinkarnasi selamanya. Hei Hai benar-benar lebih buruk dari binatang buas dan pantas untuk mati. Melihat Li Longsing marah, Hei Hai tiba-tiba mendongak dan tertawa, haha, apa? Apakah kau marah sekarang? Li Longsing melirik ke semua anggota suku Tianhai, dan suaranya sedingin es, dengarkan aku, dan bunuh dirimu sendiri segera untuk meminta maaf. Dengan cara itu, aku masih bisa menjaga seluruh jasadmu. Kalau tidak, begitu aku mengambil tindakan, tidak akan ada yang tersisa di tubuhmu. Huff, kau kurang ajar sekali. Nak, menurutku bukan karena otakmu kebanjiran, tapi kepalamu telah hancur total. Haha, itu benar. Kalau tidak, bagaimana kau bisa mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Semua anggota suku tertawa terbahak-bahak. Selama periode ini, mereka membunuh banyak musuh yang menyerang. Tidak peduli siapa lawannya, selama mereka datang, mereka tidak bisa lepas dari kematian. Karena itu, mereka secara bertahap mengembangkan kesombongan mereka. Menurut pendapat mereka, Li Longsing dan yang lainnya tidak terkecuali hari ini. Hasil akhirnya hanya bisa berupa satu kata, yaitu kematian. Melihat orang-orang yang berteriak-teriak di depan,
kesabaran Li Longsing telah sepenuhnya habis, dia melambaikan tangannya, bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Wus! Xie Mengting, Xiao Yu dan yang lainnya semua berlari maju. Li Longsing tiba-tiba melayang ke udara, auranya melonjak, dan seluruh temperamennya juga berubah, seolah-olah dia adalah dewa perang yang memandang rendah dunia. Dia melihat ke bawah ke arah Hei Hai di bawah. Dia dengan lembut mengaitkan jari kelingkingnya dan berkata, "Binatang, apakah kau berani bertarung denganku?" Ketika Hei Hai melihat itu, dia merasa marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terbang langsung ke langit dan menghadap Li Longsing dari kejauhan. "Kau bajingan kecil benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kau berani memprovokasiku. Dalam hal ini, aku akan membantu untuk mati." Ketika suara itu jatuh, aura mengerikan dari alam melonjak tingkat 9 menyebar seperti badai. Wajah cantik Tan Qianqian sedikit berubah, dan dia tiba-tiba melayang ke udara dan berdiri berdampingan dengan Li Longsing. Telah dibahas sejak lama. Pertama, Li Longsing dan Tan Qianqian bergabung untuk menahan Hei Hai yang paling kuat. Kemudian Xiao Yu, Xie Mengting dan yang lainnya pergi untuk berurusan dengan anggota suku Tianhai. "Haha, ada satu lagi yang akan mati. Kalau begitu aku, sebagai pemimpin klan, akan mengirimmu pergi." Melihat Tan Qianqian datang, Hei Hai tertawa liar, tanpa rasa takut di matanya. Menurutnya, dalam menghadapi kekuatan yang sangat kuat, tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki lawannya, itu hanya sia-sia. Terlebih lagi, Li Longsing dan Tan Qianqian sama-sama pernah dikalahkan olehnya sebelumnya. "Lakukan." Li Longsing melirik Tan Qianqian di sampingnya, bergerak dan berlari maju seperti kilat. Tan Qianqian mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Aku akan menggunakan kalian jalang dua untuk memberi penghormatan kepada jiwa prajurit klanku yang sudah mati terlebih dahulu." Asap hitam mengepul di sekitar Hei Hai, berubah menjadi puncak hitam besar dan menghantam mereka berdua tanpa ampun. Li Longsing menjabat tangannya dengan santai, dan kuali api ilahi 9 naga muncul dan melayang di udara. Begitu dia menunjukkannya, kuali itu mengembang dengan cepat, dan naga-naga mengaum dalam gelombang. 9 naga api berlari keluar dan menerkam menuju Hei Hai dengan taring dan cakar terbuka. Tan Qianqian tidak mau kalah, dia melambaikan tangan gioknya dan memegang pedang naga di tangannya. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga dari seni pedang Tianhan. Bunga pedang aneh terbang ke langit, seperti kembang api, dan menutupi laut hitam. Kastil hitam Istana Tao, merasakan kekuatan kuat dari keduanya bergabung, Hei Hai juga terlihat sedikit kental, meraung, dan kastil hitam Istana Dao berubah dan mendorong ke depan dengan keras. Bang bang bang, bum bum bum, suara keras mengguncang langit, ke-9 naga itu roboh, dan bunga pedang juga musnah satu persatu di kehampaan. Di bawah tekanan besar itu, keduanya tampak kewalahan dan terbang kembali satu demi satu. "Haha, kalian lemah." Melihat bahwa langkah itu berhasil, kepercayaan diri Hei Hai sangat besar. Sambil tertawa liar, dia melompat langsung ke kastil hitam Istana Dao dan menabrak 2 orang yang mundur seperti kilat. Aduh, sialan, ayo kita lakukan yang terbaik untuk membunuh iblis rubah yang penuh kebencian ini terlebih dahulu. Di medan perang di bawah, saat Xiao Yu berubah menjadi rubah iblis berekor 9, anggota klan berteriak dalam kesakitan, mereka tersapu oleh ekor rubah, dan jiwanya hancur. Itu adalah pembantaian sepihak. Imam Besar Heigula sangat marah dan segera mengeluarkan perintah agar semua orang memusatkan seluruh upaya mereka untuk mengepung Xiao Yu. Prajurit melawan jenderal, saat mereka bertemu di jalan sempit, yang berani akan menang.